Sebenarnya kita coba melihat apa yang telah dilakukan di Eropa. Di Eropa itu ada yang namanya PSD2, Payment Service Directive 2. Jadi konsep Payment Service Directive 2 ini sebenarnya saya lihat banyak kesamaan dengan konsep open banking, yaitu bagaimana regulator masuk ke sana, memberikan standarisasi bagaimana transaksi antar perbankan itu memiliki satu standarisasi untuk melakukan kolaborasi antara perbankan ataupun antara perbankan dengan para biller agregator, katakan seperti itu. Jadi dalam konteks open banking ini sebenarnya apa yang perlu di-provide oleh perbankan adalah mencoba melihat layanan apa yang kira-kira relevan bagi nasabahnya dan juga bagi para digital ekosistem yang bekerja sama dengan perbankan tersebut. Nah, dalam konteks ini secara teknologi kita akan menyediakan platform API gateway-nya ataupun API management yang lebih populer, yang akan menyediakan di sana adalah fungsi dari security-nya, kemudian fungsi manajemennya, dan juga untuk operation daripada API management tersebut. Jadi dalam konteks ini memang kalau kita bicara dengan banking mengenai open banking, intinya adalah sebenarnya kita masuk ke hal yang disebut sebagai API ekonomi. Karena dengan open banking ini sebenarnya bank dapat melihat monetisasinya seperti apa. Ada beberapa perbankan yang mungkin secara ekonominya, API ekonominya melihat sekali akses dari API itu berapa biayanya. Jadi itu sebenarnya juga merupakan fee-based income baru bagi perbankan. Kunci dari open banking tadi apa? Kita bicara mengenai standarisasi, kita bicara mengenai integrasi antar institusi keuangan, kita bicara mengenai bagaimana setiap institusi itu merubah cara mereka, katakan, membuat aplikasinya yang tadinya mungkin menjadi satu kesatuan yang kompleks serba terintegrasi, itu menjadi apa yang kita sebut sebagai microservice base. Ya, jadi artinya itu menjadi service-service yang kecil-kecil dan juga menyediakan jembatan untuk berkomunikasi ke luar. Bagaimana itu dampaknya terhadap saya sebagai nasabah contohnya. Jadi kita bayangkan kalau saya menjadi nasabah di beberapa perbankan, saya bisa terima satu single billing statement dari setiap bank, tapi mungkin kita masih belum membayangkan bahwa kita menerima single billing statement dari multiple bank. Ya, jadi artinya saya menerima satu statement saja dan itu merefleksikan ke seluruh informasi keuangan yang saya miliki dari beberapa bank yang memang saya menjadi nasabah di multiple bank itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keuntungan atau kenyamanan yang bisa diperoleh oleh pihak ketiga dalam hari ini adalah customer dari institusi perbankan.